Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di tahun pelajaran 2020-2021. Masih bersama Pak Dido, tentunya di pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat berpangkat. Ini dia KD-nya. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat, yaitu melakukan operasi perkalian bilangan bulat positif berpangkat bilangan bulat menggunakan sifat-sifat perkalian bilangan berpangkat, kemudian dapat melakukan operasi pembagian bilangan bulat positif berpangkat bilangan bulat menggunakan sifat-sifat pembagian bilangan berpangkat, kemudian ada yang terakhir yaitu melakukan operasi perpangkatan bilangan bulat positif berpangkat bilangan bulat menggunakan sifat-sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Oke, silakan diperhatikan slide berikut ini. Nah, kita tahu ya, kalian sudah paham bilangan berpangkat, misalkan contohnya adalah 2 berpangkat 3, di mana 2 ini disebut adalah bilangan besar atau basis, sedangkan 3 itu disebut eksponen atau pangkat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bilangan-bilangan pangkat ini ya. Bapak contohkan dengan variabel, misalkan A berpangkat N. Berarti A itu disebut basis, dan N disebut itu adalah pangkat atau eksponen. Iya, ini dia. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah bilangan-bilangan berpangkat dengan basis-basis yang sama, ya. Nah, perhatikan dulu sebelumnya di sini. Sekarang Bapak mau tanya, misalkan A berpangkat 2. Itu artinya adalah A dikali A, artinya A-nya itu ada sebanyak 2 buah, sesuai dengan pangkatnya. Kalau ada A berpangkat 3, maka A-nya ada 3 dikalikan sebanyak 3 kali, itu artinya maka A-nya sama dengan 3. Ini ya, ada 3, maksudnya A-nya itu ada 3. Dikalikan sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya. Kemudian ada misalkan A pangkat 5. Maka A-nya akan dikalikan sebanyak 5 kali karena pangkatnya berpangkat 5. Gitu loh ya. Ini dia. Sehingga kalau misalkan nanti ada A berpangkat N, jadi kita nggak tahu ya pangkatnya ada berapa, tapi pangkatnya ada sebanyak N, divariabelkan dimisalkan. Maka A dikali A dikali A, dia dikali saya nggak tahu berapa kali, yang penting nanti A-nya ini ada sebanyak N. Ini dia. Nah, dimana kita tahu bahwa A merupakan basis dan N adalah pangkat. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke slide berikutnya, Bapak mau mengingatkan, di kelas 7 kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat 0. Ayo, kalau bilangan semua berpangkat 0 hasilnya apa? Misalkan A pangkat 0. Itu hasilnya adalah sama dengan, ya benar, yaitu 1. Semua bilangan berpangkat 0 hasilnya 1, ya asalkan A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi A-nya jangan 0, tapi pangkatnya yang 0. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dia. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Bapak contohkan yang sangat sederhana. Misalkan A, oh sebentar. Ini belum dinaikin ya. Ini dia. Oke. Misalkan A berpangkat 2 dikali A ya. Dikali A berpangkat 3. Nah, kita tahu A berpangkat 2 itu artinya adalah A dikali A. Ini dia. Ini tandanya kali. Sedangkan A berpangkat 3 adalah A dikali A dikali A sebanyak 3 kali sesuai dengan pangkatnya, sesuai dengan artinya. Ini dia. Sehingga kalau mereka ditotalkan, A-nya berarti ada berapa? Ada 5. Gitu loh. Sehingga bisa kita simpulkan bentuknya akan begini anak-anak. A berpangkat 2 dikali A berpangkat 3 itu sama dengan A berpangkat 2 ditambah 3. Pangkatnya tambahkan aja. Maka dapatlah hasilnya adalah A berpangkat 5.
Sehingga kesimpulan awal adalah jika ada bilangan bulat ya berpangkat A berpangkat N dikali A berpangkat M itu sama dengan A berpangkat N ditambah M. Tapi ini syaratnya sekali lagi bahwa basisnya harus sama. Jika tidak sama, tidak bisa. Oke, kita lanjutkan yang lain lagi ya. Yang ketujuh adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Bapak contohkan lagi, misalkan A berpangkat 5 dibagi A berpangkat 2. Di dalam matematika, bagi itu bahasa lainnya juga bisa per. Sehingga dia menjadi A berpangkat 5 per A berpangkat 2. A berpangkat 5 berarti A-nya artinya A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kan begini ya? Betul ya? Praktikan dulu. Oke. A berpangkat 2 berarti A-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Kan seperti ini. Kemudian A-nya kita coret kalau dia sama. Karena dia perkalian semuanya tandanya, makanya bisa dicoret kalau ada yang sama. Oke, dicoret itu artinya sama dengan 1. A dibagi A sama dengan 1. A dibagi A sama dengan 1. Sehingga tersisalah dia A sebanyak berapa buah? Sebanyak 3 buah. Maka kesimpulannya atau hasilnya adalah A berpangkat 3. Nah, kita juga bisa menyimpulkan bentuk seperti ini anak-anak. Bisa langsung. A berpangkat 5 dibagi A berpangkat 2 itu sama saja dengan A pangkatnya dikurang. Bisa langsung. Maka dapatlah A berpangkat 3. Sehingga kesimpulannya jika ada bilangan bulat A berpangkat M dibagi A berpangkat N, pangkatnya bisa kita kurangkan langsung. Ya. Nah, ini tentunya untuk A anggota bilangan real ya dan M dan N anggota bilangan bulat. Kamu perhatikan kesimpulan ini tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi di slide yang berikutnya, yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, contohkan lagi. A berpangkat 3 pangkat 2, ini maksudnya. Di dalam ini dia sudah berpangkat, di luarnya ada pangkat lagi. Nah, ini artinya bahwa semua yang berada di dalam kurung itu berpangkat 2. Yang berada di dalam kurung ini adalah A berpangkat 3. Pangkat 2, maka A pangkat 3-nya ada 2 kali. Sesuai dengan sifat perkalian bilangan berpangkat, kalau basisnya sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Nah, jadi dapatlah dia A berpangkat 6. Kita bisa langsung juga ini dengan cara seperti ini. A pangkat 3, nih ya, bentar. A pangkat 3 berpangkat 2, bisa langsung. Pangkatnya kalikan saja, 3 kali 2. Dapatlah dia A berpangkat 6. Sehingga kesimpulannya adalah jika ada bilangan bulat berpangkat A pangkat M, di luarnya ada pangkat lagi, maka pangkatnya dikalikan saja. Sehingga dapatlah jawabannya tinggal A pangkat M kali N. Sudah? Nah, sekarang ada lagi ya 2 sifat tambahan terakhir yang tidak begitu sulit dan Bapak yakin kalian bisa. Yang pertama, misalkan, ini hanya mengulang ya. Misalkan ada A, B, pangkat M. Misalkan begini. Yang di dalam kurung itu adalah AB. Di luar kurung adalah M. Gitu ya. Nah, kenapa dia dikurung? Pasti ada maksudnya. Pangkat di luar ini, yang M ini adalah milik semua yang berada di dalam kurung. Gitu loh ya. Jadi ini sama saja artinya kalau mau kurungnya dilepas atau kurungnya dibuka menjadi A pangkat 1. Dengan A-nya pangkat 1 ya. Gitu ya. Atau diginikan dulu biar kalian paham. Ini artinya sama dengan A pangkat 1, B pangkat 1, pangkat M. Betul ya? Artinya kalau A tidak ada tulisan pangkatnya kan dianggap pangkat 1. Nah, kalau kita mau buka kurungnya, gunakanlah sifat yang ini tadi. Pangkat berpangkat. Nih ya, gunakan sifatnya. Maka
A1 dikali M. Karena B juga berada di dalam kurung, maka B ini juga berhak memiliki si M. B pangkat 1 dikali M. Sehingga dapatlah dia artinya adalah A1 kali M adalah M, jadi A pangkat M. B 1 kali M adalah M juga. Begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan di sini A-nya pangkatnya 2, berarti 2 kali M, berarti 2M. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, sifat yang kedua, bisa sama juga. Bapak contohkan di sekarang A pangkat 2 per B pangkat 3. Di sini misalkan Pak Guru kasih contohnya misalnya adalah pangkat 4. Nah, sama juga. Pangkat 4 yang berada di luar ini adalah kepunyaan A pangkat 2 yang di dalam kurung, kepunyaan B pangkat 3 yang di dalam kurung, karena dia kan di dalam kurung. Sehingga kalau kurungnya dilepas atau dibuka, dia menjadi seperti ini. A pangkat 2 kali 4, B pangkat 3 kali 4. Sehingga kalau dilepas tuh jawaban akhirnya berarti A pangkat 8 per B pangkat 12. Ini adalah sifat tambahan saja. Pada dasarnya sifat yang paling penting tadi adalah 3. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat, ya, tolong diperhatikan, ini dia. Kemudian sifat pembagian bilangan berpangkat, kemudian sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Ini diperhatikan 3 yang dasar ini, kemudian baru sifat tambahan yang ini. Itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Contoh soal. Nah, ini yang paling senang ini adalah contoh soal. Ya, oke. Yang pertama, gampang sekali. Bapak contohkan. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ini sama dengan 2 berpangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 berpangkat 7. Ya. Bagaimana jika bentuknya seperti ini? 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Oh, ini tidak bisa dikerjakan, ya. Tidak bisa dikerjakan, karena apa? Karena basisnya beda. Kalau basisnya beda berarti tidak bisa disederhanakan. Jadi ini tetap aja 2 berpangkat 4 dikali 3 berpangkat 2. Syarat utama basis harus sama dulu ya. Yang ketiga, contoh soalnya. Misalkan 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 1. Kalau dia pembagian, maka sifatnya langsung dikurang saja kan? 6 pangkat 4 dikurang 1. Jawabannya tinggal 6 berpangkat 3. Yang keempat, misalkan ada lagi. Bilangan berpangkat tadi ya. 5 pangkat 3 pangkat 4. 5 berpangkat 3 berpangkat 4 lagi. Karena dia pangkat berpangkat, maka dia tinggal dikalikan saja. 3 kali 4. 5 pangkat 3 kali 4. Jadi 5 pangkat 12. Nah, ini adalah sifat dasar yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Supaya kalian bisa mengerjakan tingkat soal yang lebih tinggi lagi dari ini. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Nah, oke, sekarang Bapak akan kasihkan soalnya harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan langsung. Nanti selesai silakan langsung difoto, dikirimkan ke WhatsApp Bapak langsung ya. Oke, selamat bekerja. Nah, sekarang ini dia latihan soalnya. Ada 5 soal. Kalian catat, kalian tuliskan di dalam buku kalian, kalian kerjakan. Kemudian jika setelah selesai, kalian fotokan, kalian kirim hasil foto kalian ke WhatsApp Bapak ya. Bapak tunggu 2 jam dari sekarang. Selamat mengerjakan.